mukanya cemberut gitu? Aku lagi kesel nih Kak. Kesel kenapa? Masa lagi enak-enak nonton film kartun disuruh sekolah minggu sama mama papa? Ya iyalah, ya benar mama papa itu. Kita harus dulu sekolah minggu, baru nanti habis sekolah minggu kita lanjutin lagi nonton film kartunnya. Kenapa gitu Kak? Ya iyalah, kita harus mengutamakan Tuhan. Ya kita harus utamakan Tuhan dong. Jadi sekolah minggu dulu yang penting. Oh gitu ya Kak. Iya, udah jangan manyun lagi. Kita sama-sama senang-senang yuk. Kita mau puji Tuhan, kita harus sekolah minggu. Ayo. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali kita berjumpa di ibadah sekolah minggu GKI Palembang Bersama Kak Ari dan Kak Lina. nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Maria. Apa kabar adik-adik semua? Kok ada suaranya ya? Iya. Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik semua? Wah, hebat semuanya. Sudah pada mandi belum ya? Sudah pada makan belum? Oh sudah, hebat semuanya. Adik-adik sudah pada makan dan sudah pada mandi semua Kak. Oh iya, kalau sudah siap semua, berarti kita sudah siap dong memuji Tuhan. Iya dong. Kalau begitu, kakak undang semua bangkit berdiri, kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh lagi sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Satu minggu sudah kami lalui dan kami akan memasuki minggu selanjutnya. Tuhan, pimpin sekolah minggu kami pada hari ini supaya kami boleh bersuka cita senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus yang paling utama. Iya Kak, adik-adik inget ya, walaupun kita banyak sekali pekerjaan kita, tapi kita harus tetap satu ya, kita harus tetap ingat Tuhan. Tuhan nomor satu. So, jangan seperti Kak Ari tadi loh, dia masa sih maunya nonton film kartun aja. Hehehe, enggak lagi kok Kak. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Kita bernyanyi Yesus Pokok. Semuanya pakai gerakan ya. Yang semangat ya nyanyinya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di
adik-adik, apa kabar? Luar biasa? Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ayo, duduk yang manis ya. Gak boleh jalan-jalan kalau dengarkan firman Tuhan. Ingat, kita harus utamakan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sudah memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hati kami, pikiran kami siap untuk mendengarkan. Biarlah Tuhan jamah kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Maria. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Nah, sudah berdoa, kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhannya dari Alkitab. Mana Alkitabnya? Sudah? Sudah ada Alkitabnya? Ayo kita buka Alkitab kita dari Lukas 10. Sudah? Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, Kak Maria akan bacakan. Adik-adik di rumah boleh baca dan juga boleh menyimaknya. Kita baca ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Nah, firman Tuhannya luar biasa ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah Yesus yang paling utama. Coba ikutin Kak Maria. Yesus yang paling utama. Lebih keras. Yesus yang paling utama. Hebat, anak-anak sudah berani berkata Yesus yang paling utama. Nah, ayo adik-adik, siapa di sini yang suka nonton TV? Yang suka main game? Yang suka main HP? Sampai nangis-nangis kalau HP-nya diambil, ada enggak? Nah, boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh lupa waktu. Nah, tidak boleh lupa waktu. Waktu untuk belajar, waktu untuk keluarga, waktu untuk bermain dengan orang lain. Terlebih lagi yang paling utama, kita tidak boleh lupa waktu untuk Tuhan Yesus, yaitu waktu untuk memuji Tuhan, baca firman dan berdoa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengutamakan Tuhan? Ada yang tahu nggak? Ayo, kita belajar dari kisah Marta dan Maria. Nah, adik-adik, Marta Maria
adalah dua orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka pasti takut Tuhan karena mereka melayani Tuhan. Namun walaupun demikian, mereka sangat berbeda dalam melayani Tuhan. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Marta meminta agar Tuhan menyuruh Maria membantunya, Tuhan mengingatkan Marta agar ia tidak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Selanjutnya dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria mengambil bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Marta bukanlah tidak baik, bukan tidak baik, tapi bukan yang terbaik. Nah, yang terbaik itu yang dipilih oleh Maria. Nah, janganlah kita memilih kesibukan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan-kesibukan itu. Contohnya apa? Ya tadi nonton TV, main-main. Lalu apalagi kita lupa ada yang penting, yaitu membaca firman, berdoa, dan juga mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah bilang. Nah, di mana firman Tuhan itu disampaikan? Di sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan lupa makanya untuk sekolah minggu. Jangan kesibukan kita itu membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesuslah yang paling utama. Nah, mengapa Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik? Karena sesungguhnya Maria mengutamakan pribadi Tuhan Yesus. Jadi pribadi Tuhan Yesus yang Maria tuju. Artinya kita ke gereja bukan karena hanya hari Minggu. Kita ke gereja bukan karena ya harus ke gereja, tapi kita ke gereja karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti Maria, dia lebih tertarik kepada Tuhan daripada pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Nah, ketertarikan Maria terhadap pribadi Yesus inilah yang membuat dia ingin dekat sama Tuhan. Artinya apa adik-adik? Kalau kita fokuskan Tuhan Yesus ketika dalam hidup kita, maka ketika banyak kegiatan, ya kita tetap ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang paling penting. Makanya kita ingat baca firman seperti itu. Nah, Maria tidak sempat berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ia sangat ingin mendekat dan terus mendengarkan dia. Jadi Maria tidak fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi dia mau terus dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mencoba bandingkan jalan yang ditempuh oleh Marta dan jalan yang ditempuh Maria. Di atas telah kita katakan bahwa baik Marta maupun Maria adalah dua orang yang melayani Tuhan. Tetapi pelayanan mereka berbeda. Berbeda dalam fokusnya. Kalau Marta dia fokus pada pekerjaan-pekerjaan, sedangkan Maria dia fokus pada Tuhan Yesus. Nah, demikian juga kita, seperti yang sudah Tuhan Yesus katakan, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Ada perbedaan besar antara pribadi Tuhan dan kepentingan-kepentingan Tuhan. Memang kepentingan Tuhan agar orang-orang miskin dilayani karena Tuhan mencintai orang-orang miskin. Memang kepentingan Tuhan bahwa jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi yang terpenting adalah kita harus fokus kepada Tuhan seperti Marta, seperti Maria yang melakukan terbaik untuk Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan, memfokuskan diri kita untuk mendengar Tuhan. Nah, adik-adik, kita akhirnya tahu bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria sudah mengutamakan Tuhan dan Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik. Ayo adik-adik, kita belajar. Utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan dulu.
sebelum kita melakukan aktivitas kita baca firman Tuhan, lalu kita juga memuji Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Amin. Nah, panjang sekali firman Tuhan ini. Nah, Kak Maria ingatkan lagi ya. Tuhan Yesus adalah yang paling utama. Ayo kita bersama-sama mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita sibuk apa aja boleh, tapi ingat waktu, terutama ingat waktu mendengarkan firman Tuhan. Ingat waktu dengan Tuhan Yesus. Kita belajar untuk lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mendului Tuhan Yesus. Jadi pagi-pagi kita baca firman, berdoa, jangan lupa terus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan hari ini sudah mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan ubahkan hati kami supaya mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami ingat terus supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Maria yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Iya, betul sekali. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk scan kode QR yang ada di layar ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Mari adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, duduk yang manis ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa untuk kami semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan berikan kesehatan bagi kami, dan juga Tuhan memberkati kedua orang tua kami Tuhan. Dan dalam segala pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Dan pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua anak-anak Tuhan. Biar Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan jauhkan
Tuhan dari berbagai virus, berbagai penyakit, dan mungkin yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami yang pada saat ini Tuhan sedang bergumul dalam virus corona, biarlah Tuhan menolong, baik itu pemerintahan yang menanganinya, biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Dan juga Tuhan untuk tim medis yang bekerja keras untuk menjadi garda terdepan untuk menolong orang-orang yang sakit, biarlah Tuhan menolong, menjauhkan juga dari berbagai virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim ilmuwan yang mencari obat untuk virus ini Tuhan, biarlah Tuhan jamah juga dan Tuhan tolong supaya cepat menemukan obat tersebut. Dan saat ini Tuhan kami juga bersyukur bahwa walaupun di masa pandemi anak-anak boleh terus bersekolah walaupun via daring, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan dan juga anak-anak supaya tetap bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya menjadi kerajaan Tuhan di dunia ini. Biarlah persembahan ini boleh untuk dipakai untuk pelayanan dimanapun kami berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga akan menyampaikan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya Kak, minggu ini kita punya aktivitas loh. Apa aktivitasnya Kak? Nah, nanti aktivitasnya akan kita share lewat WA group ya. Atau adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk klik link deskripsi di bawah ya. Nah, bagi adik-adik yang belum bergabung dengan WA group, adik-adik juga bisa minta tolong mama papanya untuk klik link deskripsi yang ada di bawah ya. Nah, sekarang kita mau melihat hasil kreativitas adik-adik minggu kemarin Kak, yaitu dengan tema mencintai firman-Nya. Ini dia. ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, perkenalkan namaku Monica. Hari ini aku mau menghafalkan
119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya Karissa dari kelas Samuel. Saya akan menghafalkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Salam Tante, terima kasih. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbulkan pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Perkenalkan, nama saya Gregoris Natana dari kelas Ayo. Saya akan membacakan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat favoritku dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Usia dari kelas Paulus. Ayat yang saya suka adalah Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan didikan ibumu. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom Tante, saya ini dari kelas Paulus. Firman yang saya pilih adalah 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Terima kasih Tante. Shalom. Wah, keren-keren ya Kak ya hasilnya. Adik-adik, saya senang sekali deh Kakak. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya, walaupun sekolah minggu dari rumah. Dan jangan lupa juga dikirim tugasnya itu. Hasil-hasil tugasnya dikirim lewat WA kepada guru masing-masing. Ingat ya, paling lambat hari Rabu jam 9 malam. Ya, ibadahnya udah mau selesai nih Kak. Adik-adik, tetap jaga kesehatan ya. Minggu depan kita akan berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Palembang. Dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk ibadah minggu depan. Betul. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.